Pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara. Unsur-unsur untuk membela diri dengan seni bela diri ini yaitu dengan menggunakan pukulan dan tendangan. Pencaksilat merupakan bela diri yang banyak diminati oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia. Pencaksilat memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bela diri lainnya, dengan memiliki 4 elemen utama, yaitu aspek bela diri, aspek seni budaya, aspek olahraga, dan aspek mental spiritual. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI. Organisasi yang mewadahi federasi pencaksilat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau disingkat Persilat. Pencaksilat semakin berkembang pesat sehingga kancah internasional. Hingga pada 13 Desember 2019, pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Hal ini adalah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat pencaksilat yang diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah mendapat pengakuan dunia internasional, memiliki peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di Olimpiade, dan menggali nilai budaya yang terkandung dalam silat. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana sejarah pencaksilat dan perkembangannya hingga saat ini. Sejarah pencaksilat. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya. Mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan binatang yang ada di alam sekitar, seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia dalam berburu dan berperang. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, akan tetapi asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan. Bukti adanya seni bela diri ini bisa dilihat dari berbagai artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik Hindu-Buddha, serta pada pahatan relief-relief yang berisikan sikap kuda-kuda silat di Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Dalam buku, Draeger menuliskan bahwa senjata dan seni bela diri silat adalah tak terpisahkan, bukan hanya dalam oleh tubuh saja, melainkan juga pada hubungan spiritual yang terkait erat dengan kebudayaan Indonesia. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari suatu daerah ke daerah lain. Legenda Minangkabau, silat, atau dalam bahasa Minangkabau adalah silek, diciptakan oleh Datuk Suri Diraja dari Pariangan, tanah datar di kaki Gunung Merapi pada abad ke-11. Kemudian silek dibawa dan dikembangkan oleh para perantau Minang ke seluruh Asia Tenggara. Demikian pula cerita rakyat mengenai asal mula silat aliran Cimande, yang mengisahkan seorang perempuan yang mencontoh gerakan pertarungan antara harimau dan monyet. Setiap daerah umumnya memiliki tokoh persilatan yang dibanggakan, misalnya Prabu Siliwangi sebagai tokoh pencaksilat dari Sunda Pajajaran, Hang Tuah, Panglima Malaka, Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, dan Si Pitung dari Betawi. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14. Kala itu, pencaksilat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Silat lalu berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing.
Dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, tercatat para pendekar yang mengangkat senjata seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Tengku Cikditiro, Tengku Umar, Tuanku Imam Bonjol, serta para pendekar wanita seperti Sabainan Ali, Cut Nyak Dien, dan Cut Nyak Mutia. Menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencaksilat, maka dirasa perlu adanya organisasi pencaksilat yang bersifat nasional, yang dapat pula mengikat aliran-aliran pencaksilat di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Mei 1948, terbentuklah Ikatan Pencaksilat Indonesia yang kini disebut IPSI, yang mana tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia. Pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa didirikan atas prakarsa Edi M. Nalapraya yang saat itu menjabat sebagai Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Keempat negara itu termasuk Indonesia ditetapkan sebagai negara pendiri Persilat. Beberapa organisasi silat nasional antara lain adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau disingkat IPSI di Indonesia, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia atau disingkat PESAKA di Malaysia, Persekutuan Silat Singapura atau PERSIS di Singapura, dan Persekutuan Silat Brunei Darussalam atau PERSIB di Brunei. Selain itu, telah tumbuh pula puluhan perguruan-perguruan silat di Amerika Serikat dan Eropa. Silat kini telah secara resmi masuk sebagai cabang olahraga dalam pertandingan internasional, khususnya dipertandingkan dalam ajang SEA Games. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you